Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bergabung dalam acara Public Expose Live PT Lipo Cikarang Tbk yang kali ini diselenggarakan secara virtual demi mendukung program pemerintah menekan penyebaran pandemi. Bagi Bapak Ibu yang sudah join dalam Public Expose yang ini, kami minta untuk mengisi daftar hadir yang bisa di-scan di QR Code yang ada di layar Bapak Ibu, atau bisa mengetik di link yang ada di bawahnya. Agenda Public Expose yang ini akan membahas antara lain sekilas tentang perkembangan industri properti di 2020, kilas balik inisiatif dan pencapaian Lipo Cikarang 2020, dan guidance juga strategi di 2021. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Rudi Halim selaku Direktur Chief Executive Officer Lipo Cikarang, dan Bapak Yudhistira Rusli selaku Direktur Chief Financial Officer Lipo Cikarang. Dan saya, Murni Nurdini, akan menjadi moderator pada acara siang ini. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan beberapa hal penting mengenai tata cara penyampaian pertanyaan di sesi Q&A nanti. Seluruh pertanyaan dapat langsung disampaikan di Q&A box yang ada di layar Bapak Ibu, dan akan kami tanggapi setelah semua presentasi selesai dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami mohon untuk dapat menuliskan nama dan instansi Bapak Ibu sebelum menuliskan pertanyaannya. Mengingat adanya keterbatasan waktu, selaku moderator saya nanti akan memilih dan menggabungkan pertanyaan yang relevan dan akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh direksi atau tim manajemen yang hadir pada siang ini. Apabila nanti ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan lebih lanjut, tapi karena ada keterbatasan waktu, nanti akan saya tayangkan alamat email kami untuk Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaannya yang akan saya share nanti di akhir acara. Tanpa berlama-lama, berikut kami tayangkan dulu video milestone PT Lipo Cikarang Tbk dan langsung akan dilanjutkan dengan presentasi dari jajaran direksi.
Selamat siang para hadirin sekalian, salam sejahtera. Pada hari ini kita dari manajemen PT Lipo Cikarang Tbk, saya bersama Pak Yudis akan men-sharing sedikit banyak informasi yang telah kami lakukan sejak awal tahun 2020. Yang pertama mungkin kami akan sharing sekilas mengenai industri properti tahun 2020. Seperti yang kita ketahui dengan pandemi COVID-19 pada tahun ini sebenarnya pasar mengalami kesulitan mobilitas, ya bukan krisis ekonomi atau krisis sistemik moneter. Tapi itu pun membuat pasar properti sekunder maupun primer itu sebenarnya terhadang dengan wait and see attitude. Jadi wait and see attitude ini pada membuat tentunya take up rate ya dari demand penjualan properti ini melemah. Untuk menghadapi hal tersebut, pasar mengalami adjustment di harga jual yang sekitar averagely 30,9% year on year dibandingin tahun lalu. Walaupun secara dan turun dari angka tahun lalu di kuartal yang sama, kuartal ketiga 2019 sebesar 14%. Walaupun demikian, tentunya kebijakan moneter dari Bank Indonesia, dari pemerintah itu bisa dilihat dari 7 days repo rate, itu juga turun di titik terendah per September itu sekitar di angka 4%. Dan bunga KPR juga turun sebagai respon dari sana sebesar 50 bips year to date ke level 8,63%. Namun permintaan pinjaman KPR belum menunjukkan banyak perubahan karena memang ada yang namanya adjustment waktu oleh bank peminjam KPR dan juga tentunya dari demand. Walaupun pada 9 bulan pertama di 2020 permintaan KPR mengalami pertumbuhan, masih mengalami pertumbuhan walaupun pelan. Dan kita juga bisa melihat di samping itu apa yang terjadi dampaknya di Residential Property Price Index yang tumbuh rata-rata sebesar 3% per tahun dengan upah tenaga kerja juga tumbuh 3-4%. Sementara inflasi juga tumbuh rata-rata sebesar 4%, tapi ini karena krisis kesehatan dan keterbatasan mobilitas sehingga menyebabkan ekspektasi dari pasar itu menurun. Dan impact ke peningkatan daya beli short term. Permintaan pasar itu menyebabkan kecenderungan harga yang lebih rendah. Next slide. Outlook dari industri. Slide-nya mungkin dimajuin. Oke, nggak apa-apa. Jadi harga sangat menarik sekarang di pasar yang memberikan alternatif ataupun kesempatan untuk konsumen untuk masuk ke kepemilikan properti atau industri properti ini. Kita bisa melihat juga dari slide bahwa PMA dalam negeri di Indonesia ini stabil sejak 2015. Seperti tadi dikatakan suku bunga juga mencapai titik terendah dan kita juga menganalisa bahwa dari faktor-faktor tersebut sebenarnya keadaan pasar itu di mana positioning dari Lipo Cikarang itu terhadap properti seperti apa, dan kita semuanya bisa melihat dari slide ini bahwa permintaan pasar cenderung ke arah properti terjangkau. Nah, dengan data tersebut secara mikro perusahaan kami akan memberikan sebuah gambaran yang dari tahun 2019 kuartal per kuartal dan juga 9 bulan. Dan kita bisa melihat
mungkin kita tarik ke 9 bulan deh, ya supaya tidak terlalu complicated, bahwa terjadi pra penjualan yang tumbuh sebesar 46% year on year, di mana 64% dari pertumbuhan tersebut itu kontribusinya dari residential product yang kita luncurkan namanya Waterfront Estate. Kita juga bisa melihat bahwa pertumbuhan dibandingin tahun lalu juga karena repositioning strategi, apalagi melihat adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengarah ke properti yang terjangkau. Sehingga target strategi penjualan dan target penjualan tercapai, mengalami malah pertumbuhan. Yang kami lihat merupakan sebuah penurunan itu adalah produk komersial, karena memang keadaan wait and see attitude juga sangat berdampak kepada properti komersial ataupun bisnis. Next. Nah, untuk ke depan, kawasan Eastern Corridor yang kita panggil Lipo Cikarang dan seterusnya, Cikampek sampai ke Bandung, ini kita lihat sangat agresif komitmen dari pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang apabila dilihat kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Bandung, itu Lipo Cikarang ini terletak di tengah-tengahnya. Dan penduduk paling banyak ya berdasarkan dari Jawa Barat, dan juga kalau dilihat secara bisnis, selama 30 tahun kawasan industri ini bertumbuh, sudah ada 4.000 perusahaan nasional dan multinasional, 1 juta produksi mobil per tahun, ya kawasan otomotif, dan dengan investasi perusahaan Hyundai di daerah ini tahun lalu dan tahun ini, itu akan terus berkembang, dan juga tentunya 10 juta produksi motor per tahun yang satisfied bukan hanya pasar Jakarta tapi juga Jawa Barat, dan ada juga melalui rute distribusi ke Jawa Timur. Terdapat juga 12.000 ekspatriat. Yang paling berkembang ini adalah kawasan hunian dan kawasan industri Lipo Cikarang dengan komunitas ekspat dari Korea, Jepang, dan China yang sudah sangat terestablish. Untuk melihat betapa menariknya daerah kawasan Lipo Cikarang ini adalah mungkin aksesibilitas ke kawasan industri tersebut di masa mendatang. Yang dalam planning yang akan beroperasional juga itu adalah Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patiban. Ini kalau seperti saudara semuanya ketahui, ini di lokasi pantai utara, jadi pas untuk mengurangi beban di Pelabuhan Tanjung Priok sekarang, dan juga mereduce double handling. Jadi kawasan Lipo Cikarang ini akan menjadi sangat menarik sekali buat industri. Kemudian tentunya tol, ada kereta cepat, light rail, dan juga monorail yang menyambung ke sana, sehingga bukan hanya untuk industri dan perkantoran, tapi menjadi salah satu faktor penting supaya membuat kawasan seperti Lipo Cikarang ini menjadi sebuah kawasan hunian alternatif dari kota besar Jakarta. Next. Kita juga bisa melihat antara 2014 sampai 2018 harga tanah industrial per meter itu tumbuh sekitar 11%. Secara CAGR didukung oleh pengembangan signifikan pada infrastruktur. Apakah upside akan ada dari operasional Pelabuhan Patimban yang mulai berjalan akhir tahun ini? Tentunya akan ada, karena industri PMRL atau manufacturing itu sangat sensitif dengan harga logistik dan waktu. Dengan berpindahnya mungkin kapasitas dari Tanjung Priok, ini akan sangat membantu bukan hanya pelabuhan Tanjung Priok, tapi juga industri di daerah Jakarta ataupun Greater Jakarta. Next. Pra penjualan tahun ini didukung oleh, seperti yang kami katakan tadi, sukses peluncuran Waterfront. Ini merupakan salah satu strategic positioning dari grup untuk memberikan alternatif
kepada pasar dengan inovasi yang belum pernah terjadi di daerah Eastern Corridor atau maupun di terutama di Lippo Cikarang. Jadi kami membawa sebuah konsep modern stylish home yang didesain oleh arsitek ternama dunia, Alex Bayu maupun Carl Prinzek untuk infrastruktur, dan juga didukung dengan kawasan hunian yang sudah sangat berkembang di Lippo Cikarang. Ini kita tentunya melihat dari angka yang ada di slide ini, kontribusi terhadap peningkatan angka pendapatan kita itu sebesar 70% dari waterfront. Dan secara keseluruhan seperti yang sudah disampaikan, pertumbuhan dari 634 miliar menjadi 928 miliar dibandingin tahun lalu ya, sebesar 46%. Pada 2021 perusahaan juga menargetkan untuk mencapai prapenjualan sebesar 1,4 triliun, di mana seperti sebelumnya juga sekitar 70% akan merupakan kontribusi dari rumah tapak dengan harga yang terjangkau. Nah, slide ini akan memberikan sekilas fasilitas yang ada di sekeliling waterfront estate, mulai dari pendidikan yang sangat baik maupun kesehatan, ya kan, juga economic base yang sangat bagus, bukan hanya industri tapi komersial, dan juga fasilitas hunian yang lain. Nah, ini sampai saat ini dari tahun ini saja kita sudah develop dan meluncurkan ke pasar sebesar 770 miliar. Dan total development value nanti dari waterfront saja akan mencapai sekitar 2,5 T. Grand Master Plan Waterfront Estate yang sudah diluncurkan adalah 3 klaster tadi, yang diketahui adalah Riverside, Silver Creek, dan Travertine. Semuanya dalam tahun ini, dan tahun depan kami akan mulai meluncurkan lagi di bulan Februari, Maret. Untuk konsep project bisa dilihat bahwa produk yang kita luncurkan adalah produk yang memanfaatkan harmonisasi indoor dan outdoor. Jadi yang paling penting itu adalah kita mendesain sebuah great room. Pada saat memasuki rumah itu kita melihat secara lebarnya adalah sebuah great room, yang kedua adalah bisa memandang ke belakang, plong, dan ke depan juga. Jadi cross ventilation ini baik siang dan malam akan menikmati sinar cahaya yang berbeda dan nuansa yang sangat berbeda. Nah, ini memang belum ada produk demikian di Lippo Cikarang. Di slide berikutnya bisa kelihatan ini dari main gallery, mungkin bisa di-visit bagi yang belum, untuk melihat sebenarnya desain kita itu seperti apa. Next, saya akan berikan kesempatan ke Pak Yudis, kolega saya, untuk menjelaskan tentunya proyek tetangga di daerah Lippo Cikarang. Ya, terima kasih Pak Rudi. Cepat saja karena Lippo Cikarang memiliki saham 49,7% terhadap proyek Mekarta di MSU. Persilakan saya untuk mengupdate ke semua teman-teman proyek yang sedang berjalan. Jadi sampai saat ini sudah handover lebih dari 200 unit dengan pembangunan phase 1 84 hektar dan sudah sebagian besar daripada 20 tower yang di distrik 1 sudah di topping off sampai dengan September 2020. Kita sih secara manajemen dari Mahkota Sentasa Utama, jadi manajemen Mekarta memproyeksikan bahwa proyek ini akan semoga bisa selesai itu sampai di awal tahun 2023. Dan kita harapkan memang pada saat itu semua distrik 1 dan distrik 2 yang kita rencanakan untuk selesai dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan dari progres proyek Mekarta. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Pak Rudi. Ya, jadi terima kasih Pak Yudis. Dampak COVID pada kinerja perusahaan tentunya mungkin akan banyak yang bertanya. Memang kita mempunyai dampak walaupun kita menjual dengan strategic positioning ke rumah tapak yang terjangkau. Kami mulai melihat
mendekati akhir tahun 2020 itu banyak juga beberapa pembelian waterfront estate itu terjadi pembatalan. Itu mungkin faktor dari ada pengurangan gaji ataupun PHK dari di sisi konsumen dan juga dari segi yang pembeli yang tidak mempunyai penghasilan tetap itu juga mengalami dampak di usaha mereka. Dari segi persetujuan KPR dari bank juga agak pelan, tentunya mungkin pada juga beradaptasi dengan banyaknya restrukturisasi di bank. Cuman positifnya tentunya dengan dampak ini kami kerja keras untuk melihat bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas dan juga membantu pembeli yang mungkin butuh bantuan restrukturisasi. Dari hasil planning dan eksekusi kami melihat pembelian yang dibatalkan itu bisa dijual kembali dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Dengan terus memperhatikan tindakan pencegahan penularan virus ataupun protokol kesehatan COVID-19, konstruksi pembangunan untuk proyek yang telah dijual dan tetap berlangsung sesuai dengan rencana, malah sekarang ahead sebelum memasuki musim hujan ini, dari klaster Silver Creek dan Riverside juga bisa dilihat dari Instagram kami mengenai progres penjualan, progres konstruksi, dan itu akan tetap kami komit untuk penyerahan kepada customer kami pada bulan April 2021. Next. Fokus strategi dan guidance tahun 2021 sebenarnya bukan hal yang sangat complicated buat kami karena bisnis dari Lipo Cikarang ini sangat jelas. Artinya kita tetap di property development business dan memberikan layanan yang terbaik bagi both kedua-duanya residen maupun tenan yang ada di sana. Jadi kami akan menjaga momentum di segmen residensial paling banyak, waterfront, dan juga kami akan memfokus ke operational excellence atau keunggulan operasional. Nah ini akan terjadi banyak sekali inisiatif untuk menjaga cost base dari Lipo Cikarang ini supaya tetap bisa berkompetitif, melihat resiko yang ada di pasar sekarang yang masih terdampak oleh pandemi COVID. Kami juga akan mengembangkan segmentasi industri yang benar. Nah tentunya segmen industri yang benar itu yang kami lihat adalah demand sekarang pada saat harga terendah banyak sekali dari pergudangan, dan itu kami sudah memfokuskan. Dan growth di kuartal terakhir tahun ini juga banyak sekali yang berasal dari segmen industri. Sementara produk komersial kami akan tetap berinovasi menghadirkan sebuah produk di awal tahun depan dengan konsep yang sangat berbeda yang membawa sebuah perubahan. Seperti yang dikatakan tadi, target pra penjualan sebesar 1,4 triliun untuk 2021 yang merupakan sekitar 70% pertumbuhan dari penjualan rumah tapak. Selain itu ya tentunya sebagai perusahaan kami berencana untuk mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham di tahun 2021 atau 2022 paling lambat, bergantung dengan achievement dari asumsi dan business plan kami. Saya rasa seperti itu aja update, mungkin kembali ke Dini. Terima kasih Pak Rudi dan Pak Yudis. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Saya akan bacakan ada 2 pertanyaan dari Bapak Filbert Suryadi. Dan ini mohon bisa dijawab oleh Pak Yudis. Pertanyaan pertama, berapa persen rencana pembagian dividen di tahun 2021-2022 yang akan dibagikan?
Dan 2, berapa besar capex juga progres perkembangan Mekarta di tahun 2021? Silakan Pak. Terima kasih Bu Dini. Untuk pertanyaan pertama, seperti yang tadi Pak Rudi sudah katakan, ekspektasi kita adalah jelas dari LPCK untuk membagikan dividen. Cuma memang tergantung dari performance kita di tahun 2020 selama COVID recovery ini apakah gimana, terutama tergantung juga di first half 2021 gimana hasilnya. Dan juga tergantung dari sisa saldo yang ada di LPCK. Jadi untuk sekarang kita tidak bisa menjawab berapa persen rencananya, tapi kita akan lihat dulu keadaan keuangan dan hasil daripada LPCK di tahun ini dan juga di tahun 2021. Untuk pertanyaan kedua mengenai perkembangan Mekarta, saya tadi sudah jelaskan bahwa sampai hari ini perkembangan lumayan signifikan. Jadi dari sebagian besar dari distrik 1 yang mana ada 28 tower itu sudah sebagian besar topping off. Dan juga tadi kita buka manajemen dari Mekarta yaitu MSU yang di mana Lipo Cikarang memiliki 49,7% tidak konsolidasi, itu sudah mengatakan ke kita bahwa mereka berencana untuk mengkomplit semua di distrik 1 dan distrik 2 sampai dengan awal tahun 2023. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudis. Ada pertanyaan berikutnya? Kita tunggu dulu. Oke, pertanyaan kedua dari Tari atau Mbak Nita juga, Bisnis Indonesia. Ini juga lagi ke Pak Yudis. Ada banyak nih ya, 4. Pertama dulu mengenai PKPU, bagaimana progresnya sejauh ini dan bagaimana dampak PKPU tersebut terhadap Lipo Cikarang. Yang pertanyaan kedua Pak, berapa anggaran capex Lipo Cikarang 2021? Tadi sepertinya sudah sama ya pertanyaannya dan sudah dijawab. Terus pertanyaan ketiga, realisasi marketing sales hingga November 2020, proyek mana yang menjadi andalan perseroan tahun ini? Dan pertanyaan terakhir, target marketing sales 2021, proyek apa saja yang juga akan diluncurkan pada tahun depan? Silahkan Pak Yudis. Ya, mengenai PKPU, saya akan jelaskan secara cepat. Sampai saat ini proses PKPU masih berjalan. Dan MSU yang mana adalah PT yang menjalankan proyek Mekarta sudah menyusun proposal perdamaian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan kami optimis bahwa proposal ini akan memperhatikan dan menjaga kepentingan semua pihak dari proses ini. Seperti yang tadi saya katakan, LPCK memiliki saham tidak konsolidasi sebesar 49,72%, jadi dampaknya sampai sekarang kita tidak melihat adanya dampak terhadap LPCK. Untuk berapa anggaran capex LPCK 2021, bisnis kita terbagi, satu adalah yang property development, itu yang tadi seperti Pak Rudi katakan, bahwa target penjualan kita tahun depan adalah 1,4 triliun, maka capex untuk pembangunan akan disesuaikan dengan banyaknya penjualan yang akan kita lakukan. Dan untuk di town management, kita sendiri planning untuk tahun 2021 untuk menjaga drenasi jalan-jalan yang ada di township Lipo Cikarang, itu kita menganggarkan sebesar kira-kira hampir 30 miliar rupiah untuk tahun depan. Saya rasa untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, saya coba jawab, ntar tolong Pak Rudi bisa tambahkan. Jadi untuk realisasi marketing hingga November 20, kita sudah melewati 1 triliun untuk pra penjualan, dan 65% itu datang dari rumah tapak, penjualan rumah tapak residensial yang diluncurkan sebagai dalam waterfront estates. Dan untuk target marketing sales 2021, seperti Pak Rudi tadi sudah katakan, bahwa kita mentargetkan 1,4 triliun marketing sales untuk tahun depan, di mana 70% itu datang dari peluncuran residensial affordable housing atau rumah tapak. Seperti begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Rudi? Kalau tidak, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Bapak Ferdi, ini individual investor, kepada Pak Rudi, mohon bisa dijawab ya Pak ya. Untuk Orange County,
pengembangan yang dapat digarap ke depannya selain Orange County, apa rencana pengembangan lagi di 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Ferdi. Untuk Orange County, berapa luas ya area pengembangan yang dapat digarap ke depannya? Sebenarnya kalau area pengembangan di sana lebih dari 200 hektar. Cuman tentunya tidak akan hanya untuk Orange County. Jadi kami melihat secara master plan semuanya, ada rencana dari kami untuk memplanning ke depan selama 3-5 tahun ke depan itu mau seperti apa di Lipo Cikarang, sehingga menjadi sebuah planning revitalization dari kawasan industri dan residential di Lipo Cikarang. Kenapa kami mempunyai pemikiran tersebut? Karena Lipo Cikarang ini sudah terbukti bahwa kawasan Lipo Cikarang itu bukan hanya kawasan industri. Dan dengan komitmen dari pemerintah untuk membuat ya kawasan Eastern Corridor itu menjadi kawasan yang mumpuni dan bisa menjadi alternatif kawasan hunian juga, bukan hanya industri. Itu Lipo Cikarang menjadi yang terdepan nih dari hal planning. Jadi kami melihat mungkin untuk Orange County itu proyek yang sangat bagus, dan kita juga untuk remaster planning ya untuk ke depan Lipo Cikarang secara keseluruhan akan ada lagi proyek seperti Orange County atau hunian mid-rise dan high-rise ke depan. Selain Orange County Mall, apa rencana pengembangan Orange County 5-10 tahun ke depan? Ya mungkin ini lebih pertanyaan tadi ya yang sudah dijawab mengenai perkembangan remaster planning dari kawasan Lipo Cikarang keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Rinaldo Maharditama, individual investor. Pertanyaan pertama, apakah ada inovasi desain dan feature yang akan ditawarkan dari produk yang dijual oleh perusahaan terkait dengan adanya pandemi saat ini, misalnya WFH atau desainnya mengikuti mengakomodir lifestyle saat ini. Dan pertanyaan kedua, berapa porsi pendapatan dari recurring income saat ini? Apa yang faktor yang menyumbang pendapatan tersebut, dan adakah target tertentu untuk meningkatkan kinerja recurring income? Ini pertanyaan mungkin untuk Pak Rudi ya Pak ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rinaldo. Mungkin saya menjawab yang pertama dulu. Tentunya inovasi bukan hanya inovasi desain dan fitur ya, tapi yang kami lihat itu adalah perkembangan sesuai zaman dulu. Sesuai zaman itu artinya kebutuhan dari konsumen sekarang. Itu nomor 1. Apakah kita bisa memenuhi hal tersebut? Nah, di sana itu memang pada saat kita mendesain produk ataupun project waterfront ini sudah memikirkan bagaimana berharmonisasi dengan lingkungan. Itu yang pertama. Nah, dari sana memang tentunya secara kebetulan sih sebenarnya dengan adanya pandemi ini, produk sekarang yang sudah diluncurkan ke pasar dengan cross ventilation, banyak fitur terbuka, konsep terbuka dari rumah ini, itu akan memberikan sebuah kenyamanan pada saat work from home misalnya, atau pada saat berinteraksi di saat pandemi. Tentunya kita sudah juga memulai inovasi berikutnya untuk desain produk waterfront, di mana produk generasi kedua lah boleh dibilang, itu akan kami luncurkan di tahun depan, dan itu akan juga bukan hanya smart home ya kan untuk mensupport work from home, tapi juga misalnya keyless door ya kan, supaya lebih sedikit memakai sentuhan. Ya, untuk yang kedua, berapa porsi pendapatan dari recurring income saat ini? Tentunya bisnis dari Lipo Cikarang ini salah satunya meliputi pengelolaan properti atau town management development.
Nah, ini berkontribusi ke total pendapatan perusahaan itu sebesar 16%. Saat ini tentunya pertumbuhan dari recurring income tersebut akan disesuaikan dengan handover dari properti yang dibangun sekarang termasuk dari Orange County dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi penjelasannya. Mungkin satu lagi ada pertanyaan. Oke, ini dari Bapak Ferdi lagi dari individual investor. Pertanyaannya, oh maaf, ini dari Bapak Julius, individual investor. Pertanyaannya kepada Pak Yudis lagi ya, mungkin ya Pak ya. Apakah Lipo Cikarang ada rencana membeli lahan baru dengan semakin habisnya land bank yang ada di Lipo Cikarang? Silahkan Pak. Terima kasih Pak Julius. Seperti yang tadi Pak Rudi sudah katakan, jadi dengan rehabilitasi Lipo Cikarang ke depannya kita masih sisa sekitar lebih dari 200-300 hektar tanah. Dan sampai sekarang dengan adanya lahan yang masih besar itu, untuk sementara LPCK atau Lipo Cikarang tidak mempunyai planning untuk membeli lahan yang baru. Itu pertanyaan jawabannya. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Bagaimana rencana pembangunan LRT di area Cikarang? Apakah ada rencana juga untuk menyambung ke daerah tetangga? Untuk pertanyaan ini coba ntar Pak Rudi bisa tambahkan. Coba saya ini pertanyaan ini seharusnya ditunjukkan ke Menteri Perhubungan kali ya. Yang kita harapkan memang dengan adanya LRT ini dapat membangkitkan nilai value dari tanah di daerah kita, Lipo Cikarang. Kita harapkan juga sih memang bahwa pemerintah menyambung ke daerah tetangga. Itu saya yang bisa sampaikan saya rasa untuk jawaban ini Pak Julius. Terima kasih Pak Yudis. Pertanyaan lagi tambahan dari Pak Julius, bagaimana Lipo Cikarang melihat persaingan dengan semakin banyaknya lahan industri di daerah Jawa Tengah atau wilayah lain? Ini terakhir mungkin ke Pak Rudi ya Pak. Ya, terima kasih Pak Julius atas pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya kalau industri itu tidak ada persaingan ya kalau kawasan. Jadi memang yang pertama itu adalah dari dari segi logistik dan transportasi itu yang paling penting. Nah, semakin berkembang infrastruktur yang merupakan solusi untuk transportasi ataupun pengangkutan dan bisa membuat handling time dan handling cost itu lebih murah, ya tentunya itu akan menjadi kawasan yang dipilih, ya, kecuali kawasan industri berikat. Nah, mungkin yang kedua itu adalah infrastruktur kawasan industri tersebut dengan sendirinya itu harus bagus dan sesuai. Termasuk akses jalan, ROW ya kan, berapa lebar, akses listrik, pipa gas dan segalanya tergantung dari tipe industrinya juga. Jadi kami melihat sebenarnya lahan industri baru di Jawa Tengah dan lainnya itu sangat bagus sekali buat ekosistem bisnis di Indonesia. Semakin berkembang itu akan semakin berkembang juga sebenarnya kawasan industri di daerah Cikarang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semua pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang masuk. Dan seperti yang saya sampaikan di awal acara, apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa mengirimkan email ke salah satu dari email resmi kami di investor.relations@lipo-cikarang.com atau publicrelations@lipo-cikarang.com. Apabila Bapak Ibu juga membutuhkan materi presentasi yang telah kami sampaikan tadi, bisa dapat langsung mendownload di website Perseroan atau di website Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian kita sampai di penghujung acara.
Atas nama PT Lipo Cikarang Tbk, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Public Expose Live kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat mendapatkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di acara Public Expose berikutnya di tahun 2021. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.